kembali lagi kami berdua di Radio MI berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Nah tadi udah ngomongin skincare ya, skincare. Skincare, Nah sekarang kita ngomongin caring your body, caring your caring body. yourself gitu Oke, ya. boleh. Kenapa sih apalagi di masa pandemik ini sadar atau tidak kita jarang berinteraksi, Iya. secara apa namanya manusia itu kan ini apa ya namanya Kita tuh kebutuhannya kan iya, bersosialisasi Kita kan ya makhluk sosial. karena kita masuk sosial. Nah Iya. ketika masuk ke masa pandemik sosialisasi kita dikurangin gitu kan, Bikin bukan karena apa-apa stres. tapi emang karena Iya, kita harus ngejaga ya, menjaga. ngejaga. Satu itu, nah sadar atau tidak banyak kejadian gitu ya di masa pandemik ini yang membuat kita jadi sedikit banyak itu jadi kepikiran. Betul. Ada yang habis gitu bisa udahlah gitu. Iya. Bener kan? Ada Bener, yang dipikirin sebentar habis gitu udahlah. Iya. Ada yang nggak bisa ya udahlah terus dipikirin gitu kan. Ada yang manjang ya Mbak, terus-terusan gitu kan. Nggak bisa berhenti dipikirin, stres sendiri, depresi sendiri, ujung-ujungnya kayak Bener. gitu. Dan soalnya aku sempat baca beberapa berita gitu ya. Selama pandemik itu mental sickness itu meningkat loh. Banyak Mbak, apalagi kan kita tahu ya ujian pandemi ini kan banyak orang yang tiba-tiba di PHK dari kerja, Bener. kehilangan mata pencariannya, Betul. larinya ke Betul, mental sickness betul. ya, atau nggak usah yang kehilangan pekerjaan, anak-anak muda yang stres katanya banyak ngeluh sekolah daring tuh nggak enak. Bener. Itu yang udah gede ya. Kebayang nggak yang gede-gede, masih SD? kecil, iya. Ibunya banyak yang aku suka. Kamu suka nggak sih dikirimin yang ibu-ibu marah-marah? Iya, ngajarin anaknya karena gregetan. Ibu, gimana gurunya yang di sekolah gitu kan? Selama ini ngajarin anak Anda. Nah, itu banyak sih Mbak. Jadi memang kalau Mbak Lisa tadi barusan bilang persenannya nambah, aku percaya. Bener. Mungkin kita pun mengalami tanpa kita sadari di awal-awal pandemi itu tidak terbiasa kan? Iya. Yang dengan kegiatan kita yang sebelumnya sebanyak-banyak itu terus tiba-tiba harus di rumah aja. Bener. Ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu. Sadar atau enggak walaupun aku terlihat santai gitu ya. Iya. Aku terlihat paling cuek gitu ya sama ini. Tapi ketika aku keluar rumah bukan ke kantor gitu tapi mungkin ke mall atau kemana. Itu aku diliputi keparnoan loh. Benar. Walaupun kelihatannya oke gue gak boleh parno. Tapi ternyata Parno memikirkan pandemi ini walaupun mungkin kita tidak terganggu secara ekonomi yang terlalu banyak kayak banyak orang, tapi Parnonya apa? Gimana nanti kalau gue mau keluar ya? Orang sekitar gue aman gak nih buat gue Betul. jumpain gitu? Bener. Mereka membawa virus nggak? Jamin nggak kalau gue keluar rumah gue sehat? Apalagi aku punya anak kecil. Iya, itu lebih ekstra kan. Nah, Imunnya mereka Aku kan. bener-bener sampai cerewet. Sampai gue gak boleh pikiran, gue gak boleh terlalu parno, gue gak boleh terlalu. Kita semakin kita tidak pikirkan ternyata malah jadi sampai dibawa ke alam bawah sadar sebenarnya, Mbak. Itu takutnya nanti mental illness. Bikin orang depresi. Tepat sekali. Depresi. Karena kalau udah depresi udah keganggu deh semua karena jatuhnya pikiran tuh nomor 1 ya. Betul. Jadi depresi itu adalah sebuah masalah kesehatan mental yang cukup serius yang dapat membuat seseorang menjadi negatif. Menurut American Psychiatric Association atau APA, depresi dapat menyebabkan pengidapnya merasa sedih dan kehilangan minat pada banyak hal. Hal tersebut juga dapat menyebabkan masalah emosional, fisik hingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Betul. Terus, gangguan kesehatan mental ini dapat menyerang siapa saja, meskipun orang tersebut memiliki kehidupan yang sangat ideal. Mungkin kelihatan nggak mungkin dia stres. Iya, kemudian dilihatnya gini, itu normal sih itu orang gitu. Nggak mungkin lah dia punya depresi yang cukup tinggi. Benar. No, depresi itu nggak mesti yang harus lu tunjukkan lu marah-marah, lu murung, tapi di pikirannya mungkin. Benar. Ini ternyata dari kompas.com ya. Yap. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab depresi. Pertama, biokimia atau masalah kimia di otak, genetika atau faktor keturunan dalam keluarga, Iya bisa. faktor lingkungan karena orang tersebut terus-menerus terpapar kekerasan, pelecehan, kemiskinan atau stres tingkat tinggi. Under pressure-nya tinggi. Yes. Ini orang. Kalau yang depresi biasanya gitu, tapi dia tidak bisa meluapkan kemana-mana. Kamu ingat gak Robin Williams? Itu beliau meninggal karena depresi kan? Padahal nggak kelihatan kok beliau depresi. Ya biasa aja gitu kan ternyata ya. Terus Anthony Bourdain. Ya.
Kate Spade, Kayaknya banyak ya Mbak, banyak kayak banget. selebriti-selebriti di luaran, Eminem contohnya pun kayak sempat gitu, depresi ya kan. kan. Artis-artis Korea Selatan banyak yang bunuh diri ternyata, padahal di luarnya Iya, kita lihat kayaknya baik-baik baik-baik saja. aja, karir lagi bagus-bagusnya, apa kok ternyata dia bisa Kan. mengambil langkah Jadi bunuh depresi diri. itu bisa menyerang siapa Siapa saja. saja, umur tuh tidak terbatas karena dia lihat kita masih muda ya. Oh Mm-mm. baru 20-an kok, beban pikirannya apa sih, paling itu-itu aja. No, Jangan sedih. jangan sedih. Masalah hidup orang beda-beda Beda-beda, benar. masalahnya. Gak Nah, bisa. dari Halodoc ini ada beberapa gejala depresi. Depresi bisa lebih dari sekedar perasaan sedih atau tertekan. Seseorang dengan gangguan dalam tahap berat dapat menimbulkan berbagai gejala yang berbeda-beda. Betul. Beberapa gejala tersebut dapat mempengaruhi suasana hati, bahkan dapat mempengaruhi beberapa eh, bagian tubuh si pengidapnya ya. Dan beberapa gejala itu mungkin ada yang datang dan pergi. Jadi kadang muncul, kadang enggak, kadang muncul sama kadang enggak enggak. gitu. Betul. Nah, beberapa gejala tersebut adalah selalu merasa bersalah, feeling guilty, Itu dia. terus habis gitu putus asa, rendah diri, Nggak pedean, kayak nggak ngerasa iya. berharga Kenapa sih gitu kan. orang-orang di sekitar gue kok nggak ada yang mau berteman sama gue, atau kenapa sih selalu nyalain gue, padahal nggak kayak gitu, tapi dia selalu begitu. Selalu merasa cemas dan khawatir yang berlebihan, selalu merasa kelelahan dan kehilangan tenaga, sama mudah marah dan sensitif. Iya, mudah marah. Jadi apa aja, hal-hal kecil aja dia langsung kayaknya besar gitu. Betul. Marah, bisa banting-banting barang di sekitar, mungkin bisa Tapi itu. tetap ya, walaupun kita udah tahu gejala-gejala, kita nggak boleh self diagnose ya. Iya, benar-benar. Itu belum hal tentu, yang belum tentu, belum tentu. Mungkin Anda hanya saat itu stres, tapi setelah itu begitu ketemu jalan keluarnya hilang lah. selesai hilang. Atau mungkin kenapa sih dia sensi banget? Mungkin kalau perempuan dia lagi mau datang Omens. bulan ya gitu. Jadi ya diharap dimaklum, marah-marah mulu gitu, bukan? Benar-benar. Nah, seperti itu ada pengobatan ya, Kak ya? Mm-mm, mm-mm. Ini depresi ternyata ada juga Mbak yang masih bisa diobatin gitu. Pengobatan ini nih biasanya sih untuk lebih meningkatkan kualitas hidup pengidapnya. Makanya banyak kan mental sickness nih belakangan ini udah mau speak up dan mau berobat gitu kan. Benar. Nah ini pengidap ini mengatasi depresinya tuh untuk ngebantu nih, yang pertama ke psikoterapi. Ya kan, berapa cara nih ya kan yang biasanya dokter tuh lakuin nih buat si pengidap depresi atau mental sickness Kalau ini. udah nggak bisa bicara, Ya, biasanya di terapi, dihipno ya. ya di terapi. Biasa ditanya dulu kan, nah kenapa sih? Cari tahu misalkan kehidupan dia dari kecil apa, dari situ bisa disimpulkan tuh dokter, oh apa mungkin dia masih menyimpan luka masa kecilnya dia yang dibawa sampai dewasa gitu ya kan. Terus yang kedua ini ada CBT, Cognitive Behavior Therapy. Ini nih terapi untuk bertujuan membantu pengidapnya melepaskan pikiran, perasaan negatif serta menggantinya dengan respon positif. Mungkin tadi kamu bilang gitu ya Mbak, hipnoterapi maksudnya diganti nih. Diganti, Ya, betul. aura yang positifnya dimasukin aja biar dia mikirnya positif terus gitu. Terus yang ketiga ada PST, Problem Solving Therapy. Ini untuk meningkatkan kemampuan pengidap menghadapi pengalaman yang memicu rasa tertekan. Oke. Ya. Terus yang keempat ada IPT, Interpersonal Therapy. Terapi ini dapat membantu mengatasi masalah yang muncul saat berhubungan dengan orang lain. Kayak tadi dia selalu merasa rendah diri, tidak percaya sama lingkungan sekitar gitu. Terus yang kelima terapi psikodinamis. Nah ini untuk membantu pengidap memahami apa yang dirasakannya dan bagaimana merespon perasaan tersebut. Oke. Dan yang terakhir ini biasanya konsumsi obat anti-depression. Namun menggunakan obat ini harus selalu dalam pengawasan dokter ya, karena efek sampingnya nih cukup banyak nih Mbak. Nah, Kalau ini obat-obat nih. Bener. Kalau tadi ada 6 yang dibacain Nuke nih ya, itu kita nggak mungkin melakukan sendiri. Nggak, harus ke Harus dokter. ke ahlinya, ke ahlinya, dokternya. iya. That's why kenapa kita nggak boleh self diagnose ya, Ya itu nggak boleh. karena itu bahaya. Takutnya sebenarnya Anda tidak depresi karena kok gejalanya sama ya, kok gejala cuman Iya, iya. munculnya setahun sekali. Atau sebulan sekali. Itu tadi karena mungkin kamu mau datang bulan yang perempuan Iya, atau betul. gimana. Jadi tetap harus dibicarakan Iya. dengan ahlinya. Apalagi sekarang kan banyak banget ya. Banyak banget. Kalau nggak mau ketemu langsung dulu, coba yang online dulu. Iya, sekarang banyak tuh konsultasi melalui daring online kan. Nanti kalau memang misalkan gejalanya memang sudah tidak bisa lagi untuk konsultasi secara online, baru mungkin bisa datang Betul. langsung. Kok di luar negeri tuh, kok di film-film kita suka lihat ya,
Setiap orang tuh kayaknya punya psikolog, punya psikiater ya. Iya. Jadi nggak gini loh, kita datang ke psikiater itu belum tentu Bukan kita kita gila depresi atau belum atau tentu gila. gila Iya, kita bener. punya kesehatan mental atau no. Mungkin ada beberapa orang yang nggak punya tempat untuk bercerita, dia bingung gitu kan. Gue harus kayak gimana nih, pecahkan masalahnya gitu. Betul. Iya nggak sih? Kalau orang Bener. kan sekarang stigmanya karena kemarin-kemarin tuh, lo ke psikolog lo gila. Iya. Iya, lo lagi sakit mental maksud. Apa sih, kenapa sih gitu loh. Bener kata Nuke. Kalau kita ke psikolog atau ke psikiater, bukan berarti kita dalam keadaan sakit atau apa ya, gila. Tapi lebih ke arah karena kita memang membutuhkan orang yang ahli, orang yang bisa mendengar keluh Kesah. kesah kita. Ya, yang mungkin selama ini kita bingung mau nyampaikannya ke siapa Iya, gitu. mungkin ke teman. Waduh ini nggak pas nih kalau gue ceritain sama teman. Atau mungkin mau Iya. ke yang kasusnya, kalau ini gue ceritain ke teman gue, pasti habis gitu jadi heboh. Jadi bukannya membantu Malah malah bahan bikin cerita, stres, iya, bikin iya, stres kita betul. lagi gitu. Nah, mengenai depresi ini apakah bisa dicegah? Bisa. Nah, bentuknya seperti apa? Jika kita atau ada orang terdekat kita mengidap episode atau sedang di masa depresi, itu ada beberapa yang bisa kita pelajari untuk mencegah kekambuhannya. Yang pertama, hindari menyendiri. Coba mulai bergabung dengan komunitas. Itu banyak banget tuh kalau kita lihat di luar negeri itu ya, ada komunitas yang saling support ya, jadi support Iya, system iya, ya. betul. Itu yang pertama. Yang kedua ada buat hidup lebih sederhana dengan membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya sesimpel hari ini aku mau ngerjain apa ya, itu ditulis. Dia besok Kalau udah terbiasa dengan harian mulai bisa bikin mingguan, terus lanjut ke bulanan. bulanan. Jadi Iya. nah seperti itu kita itu kan sederhana ya, kita nggak langsung ekspektasi oh setahun atau oh ini itu. Kita nikmati aja pelan-pelan. Sesimpel itu. Betul. Yang ketiga, olahraga teratur minimal 3 sampai 5 kali dalam seminggu dengan durasi sekitar 30 menit. Dengan berolahraga itu secara tidak sadar kita melepaskan hormon endorfin ya, yang Endorfin. membuat kita bahagia. Bahagia, iya. Ya nggak mesti yang berat-berat, bisa jadi kalian Jalan. pulang kerja tidak menggunakan lift, turun tangga dulu berapa tangga Betul. gitu. Untuk yang penting ada gerak badan atau lari kecil atau jalan kaki aja selama 30 menit gitu Atau kan. peregangan di kursi. Iya, stretching kalau udah kan? kira-kira di depan komputernya udah berjam-jam, kalian bangun dulu, ambil minum kayak apa kayak stretchingin badan. Betul. Nah, itu bisa kalian lakukan kan, nggak yang Betul. keras-keras. Terus habis itu konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan pola makan yang teratur. Buat hidup lebih santai dan hindari stres. Nah, cara gimana sih bikin hidup santai itu orang masing-masing ya. Ya, Ada relatif. yang relatif. Kalau aku denger musik udah bikin aku happy gitu Sebenarnya kan. balikin mood kita lah. Ngebalikin mood Iya, gitu. iya. Ada yang oke 5 menit gue mau lihat-lihat Instagram misalnya atau Iya, main medsos, game dulu iya. gitu ya. Itu balik ke personal masing-masing ya. Betul. Yang terakhir, hindari konsumsi minuman beralkohol serta obat-obatan terlarang. Of course ini harus. Karena ini benar-benar pengaruh sih untuk kalian yang sering alkohol, terus obat-obatan, ditambah ngerokok. Sudah wassalam. Umurmu 20, tampaknya 40. Di luar mental illness ini juga menyebabkan sakit memang ya. Sakit, iya, Sakit pasti fisik ngaruh. ya, udah pasti. Sakit fisik, iya benar-benar. Jadi ya buat apa sih ya, lebih baik sekarang. Ya memang kita lagi sama-sama menghadapi ujian nih, bukan Indonesia aja tapi di seluruh dunia dengan adanya pandemi seperti ini. Tapi kan balik lagi kita yang punya diri, kita yang tahu ya Mbak, untuk lebih belajar menghargai diri, menghindari deh untuk kita kena depresi kayak gitu gimana ya kan? Dituntut harus lebih kreatif juga gitu untuk kalian. Kalau aku nggak mau ke psikolog atau nggak ini, coba deh nulis. Ya jadi kalian Menulis itu salah apa satu sih terapi ya. Iya, yang kalian rasakan hari ini, gue sedih deh nggak tahu kenapa. Mungkin dengan cara lu ungkapkan di tulisan lega abis itu. Gue sedih deh hari ini karena makanan jatah gue kemakan sama kucing karena gue lupa nutup pakai tudung saji dah. Mau beli lagi duitnya pas-pasan gimana dong gitu. Iya Gue sedih deh, iya. Duit tinggal 20.000 beliin kopinya tumpah ke senggol. Receh kita mah emang. Bener. Tapi itu membantu loh, boleh dicoba. Ya kalau kalian mungkin merasa nggak punya teman yang bisa dipercaya untuk ngobrol atau hal-hal yang ini ya mungkin bisa Betul. ke situ. Karena aku dulu, kamu sempat punya diary nggak sih?
Iya dulu SD banget itu SMP. Yang baunya wangi Wangi gitu ya. banget. Kayaknya itu udah Pakai mewah kunci nggak? banget. Ada yang pakai Iya gembok nggak? pakai gembok biar nggak dilihat siapa-siapa gitu. Itu diary bukan buat tulisan kita aja kadang-kadang Mbak. Tukeran sama temen. Oh ya? Temen cuma nulis nama lengkap, tanggal lahir, itu sebenarnya buat apa ya? Aku Ada nggak isi-isian? nggak ngalamin tukeran. Nggak yang isi-isian nanti isi dong di hari gue gitu. Kamu lu juga isi itu Star, namanya, tanggal lahir, nama panggilan, pesan-pesan, hobi itu ada dulu bener aku ngalamin. Terus ada yang satu isi file gue dong gitu. Jadi itu Mbak ada buku diary itu 2, yang satu isinya buat kayak gitu. Dalam hati ngapain juga gue ngumpulin biodata temen-temen ini ya. Nomor telepon habis gitu ganti. Email gaya banget kan anak SD. Terus kesan-kesannya kata Iya, mutiara, kata mutiara. Ya ampun, kelihatan lagi umurnya berapa kan? Kata mutiara yang paling kamu ingat apa? Ah, Kata mutiara. oh banyak banget Mbak. Jadilah baik karena kalau kamu baik kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari diri kamu. Banyak-banyak deh begitu. Kalau aku yang paling aku ingat 4 kali 4 sempat nggak sempat harap dibalas. 4 kali 4 16. Oh iya, 4 kali 4 16. Itu Sempat nggak pantun sempat. apa kata mutiara itu? Itu kan sering tuh ketika sudah ngisi kata mutiara terus Iya, bingung iya, tuh. Iya. Terus kalau perpisahan jangan lupakan aku ya teman gitu. Dan sekarang gue malu sendiri kalau baca itu gitu. Coba buka buku tahunan deh. Iya. Kan itu selalu nulis tuh. Iya kita dikasih tulis kan pesan-pesan ya kata-kata mutiara. Terus kemarin tuh ketemu gitu lagi beres-beresin buku-buku yang lama. Itu jijik tau banget. Gue pernah melakukan ini gitu. Ya Allah aib banget, ini aib banget gitu. Ya, Kalau untuk tanda apa? tangan di seragam juga pernah. Oh itu pas sudah SMA. Tanda tangan di seragam. Iya gaya-gaya walaupun nggak boleh sama guru-guru kan gitu. Kalau ketahuan diomelin. Jadi kita di luar sekolah dulu. Iya. Luar bener, sekolah aku kayak juga gitu. ngalamin tuh. Tanda tangan Terus ditulis apa? gitu Iya, dari tanda tangan di bawahnya nama siapa teman-teman sekelas atau seangkatan kan. Betul. Ya ampun. Anak-anak zaman sekarang nggak ngalamin kayak gitu ya. Apalagi yang online. Bener yang banget. lulusnya online lebih gak ngalamin lagi. Angkatan online ya. Itu seru banget sih. Ketika kalian lulus-lulusan terus tulis-tulisan di baju seragam sekolah ya kan. Buka buku tahunan bener nih kata Mbak Lisa. Karena di situ nanti ada moto hidup. Itu sederhana, tapi bikin kita happy kalau kita sampai ketawa gitu ya. Karena apa itu tadi melepaskan hormon yang membuat kita bahagia itu tadi gitu iya loh. bener. Dari hal kayak gitu aja sebenarnya ya mungkin bisa jadi nih kalian lagi pandemi kayak gini kan beres-beresin buku Betul. yang kalian yang lama siapa tahu nemu-nemu hal-hal lucu kayak gitu kan jadi nostalgia, nggak stres lagi gitu kan. Seru SD lah tahu. ya itu ya, SD SMP ya. SD SMP. Nontonnya hari Minggu masih seputar Doraemon. Candy Candy. Handy Candy, iya kan? Chibi Maruko-chan. Oh, masih ketemu tuh aku. Aku nggak nonton itu. Masih ketemu tuh itu. Jadi kayaknya anak 90-an nih banyak dulu hiburannya walaupun nggak punya gadget mahal ya. Kita memang belum ada gadget saat itu. Album Minggu. Album Minggu bener. Album Minggu Bener, sama bener. apa namanya? Ada program Musik apa ya anak-anak dulu tuh yang bawain Agnes Monica tuh sama Tralala. Tralala, Trilili. Trilili. Nah itu ya kan. Lagu-lagu anak-anak juga dulu masaku Masih banyak banget. Semut kecil. Sekarang mana ada? Enolerian itu ya. Ya terus aku mau tanya gitu. Iya itu Enolerian terus. Abang tukang Si lumba-lumba. bakso. Ya, si lumba-lumba gitu. Aku punya semua kaset tembak sampai sekarang. Bahagia loh aku maksudnya zaman kecilku diisi memang yang sesuai usia. Nah, makanya mungkin anak kecil kan anak kecil dulu ya, aku nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin anak kecil dulu jarang stres ya karena Ya. zaman dulu tuh bener-bener yang main aduh kalau di sekarang bilangnya galasing ya kalau di Jakarta ya. Atau main di rumah teman, Petak tetangga. umpet, Iya ya kan? kan? Sekedar main di rumah Main teman. karet. Iya, main karet sampai merdeka aku Sampai nggak pernah merdeka. bisa. Merdeka nggak boleh pakai tangan. Wih, aku selalu gagal. Aku nggak pernah bisa main karet, kenapa aku nggak tahu deh tuh. Ya kan, atau nggak main di rumah teman. Aduh, lihat sendal siapa aja yang udah ada nih. Oh, berarti sini sih itu udah ada. Kenakalan kamu waktu kecil yang sampai sekarang kamu ingat? Enggak sih karena aku bukan anak yang kayak gitu. Oh. Orang tua aku sangat-sangat streng dulu. Oh, aku juga, tapi tetap saya punya cara untuk tidak tidur siang. Jadi kebetulan rumahku itu
garasi di bawah, jadi rumah kita di atas garasi kan. Itu kalau suruh tidur siang pasti aku Ngumpet. ngelempar sendal. Enggak, ngelempar sendal. Terus habis gitu, "Ma, sendalku jatuh." gitu kan. Ya udah diambil. Habis gitu lari, main, pulang habis. Diomelin. Ya itu tadi mungkin banyak sih sebenarnya kalau ngomongin masa-masa indah untuk menghilangkan depresi, salah satunya kita bernostalgia kayak gini aja Betul. sebenarnya tanpa sadar kita ketawa. Ya. Meningkatkan hormon Iya, loh, imunitas kita meningkatkan loh. imunitas kita yang tadinya kepikiran cicilan apa yang belum gue bayar. Sekarang ngomonginnya Doraemon aja. Oh, ya. betul. Mainan apa lagi tuh, jajanan-jajanan dulu ya Mbak ya, yang sekarang banyak lagi dijual ternyata loh. Bener. Di mall-mall aku nemu itu. Jajanan-jajanan kita zaman kecil. Mungkin anak-anak sekarang nggak ada yang tahu nih permen sugus kayak gimana nih. Aku masih ingat. Masih permen ngalamin sugus. nih. Rasa stroberi, yang aku lagi nanas. cari itu permen yang kalau dimasukin kan dia kayak pecah-pecahan batu. Iya, Poprok. iya, itu amazing loh, sekarang nggak ada loh. Emang gak ada ya Nggak sekarang? ada. Atau enggak kemarin aku Itu nyari kalau udah anak mas. ngantuk ya. Seger makan itu. Anak Karena mas, bener-bener. anak mas susah banget dicari. Ya gitu. Udah di kuping Udah udah di kuping, dibilang udah di durasi. Iya, Oke. ya udah. Oke, kalau kayak gitu kita tutup segmen yang kedua ini, nanti kita bakal balik lagi di segmen ketiga. Bahasa yang lain lagi pastinya ya kan. Jadi Betul. untuk kalian di new era era New normal. era, New era kayak merek Merek 90-an juga ya kan, di era New new normal. normal. Ya kita semua lagi menghadapi ujian yang sama ya kan. Sama-sama kasih support system aja untuk satu sama lain. Betul. Ya. Jadi jangan depresi, Kurang-kurangin mudah-mudahan. julid ya. Iya. Tapi kalau ngejulit itu katanya meningkatkan imun gimana? No comment. Susah juga. Udahlah, daripada kita lama-lama makin julid. Tutup aja dulu segmen ini, ketemu lagi di Radio MI. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.